Hai Sobat Unaniti, kali ini kita bakalan nyampein progres kita nih. Sampai mana sih laporan kita dalam menyelesaikan progres inovasi kita, yaitu aplikasi Tenunku. Yuk lihat, dalam menyelesaikan permasalahan perempuan Baduy, tim Tenunku ini menggunakan metode design thinking untuk memvalidasi dan menyelesaikan masalah mitra. Sebelumnya, tim kami telah melakukan tahap empathize, yaitu observasi lapangan dan juga wawancara yang dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu kepada penenun di Desa Kanekes. Dari tahap ini tervalidasi bahwa hampir 100% penenun di Baduy masih sangat bergantung kepada penjualan mereka dari wisata langsung. Meskipun tidak semua wisatawan juga membeli atau bahkan melirik ke kain tenun mereka. Para penenun juga menyampaikan keresahan mereka tentang harga kain tenun yang dinilai masih terlalu rendah dan juga masih belum sebanding dengan proses pembuatannya yang panjang dan juga rumit. Dengan kata lain sobat, nilai ekonomi yang mereka peroleh belum sepadan dengan nilai budaya dan juga kerja keras yang mereka lakukan. Karena itu juga nih, harapan yang muncul dari para penenun adalah sistem penjualan yang tidak hanya bergantung pada wisatawan yang datang secara langsung, melainkan juga dari mekanisme yang mampu menghubungkan penenun dari pembeli dari lokasi yang berbeda. Oke, Sobat Unaniti, sekarang kami telah memasuki tahap define nih, yaitu proses yang merumuskan inti permasalahan yang terfokus dan berbasis pada sudut pandang pengguna nih. Pada tahap ini, kami menyusun problem statement menggunakan bagaimana penenun memperoleh akses jangkauan pasar yang lebih luas tanpa mengubah nilai budaya dan identitas karya mereka. Tahapan ini menjadi tahapan yang sangat krusial, apalagi di tahapan design thinking ini, karena kami memastikan bahwa solusi yang kami tawarkan ini relevan dengan kebutuhan mereka, kontekstual mereka, dan juga kebutuhan para penenun di sana. Nah, dalam laporan ini, kami akan menjabarkan bagaimana solusi tersebut kami terapkan secara sistematis melalui kerangka input, activity, output, outcome, hingga impact. Sebagai kelanjutan proses design thinking yang terstruktur dan berorientasi pada dampak. Unaniti, tahu nggak sih, dalam menjalankan implementasi awal kami ini, kami memerlukan beberapa sumber daya utama. Pertama, tim pelaksana yang terdiri dari tim mahasiswa bersama dosen pendamping. Tim ini berperan dalam pengembangan prototipe aplikasi, observasi lapangan, koordinasi dengan mitra, dan juga monitoring serta evaluasi program. Kedua, kelompok penenun mitra sebagai beneficiaries. Di sini penenun tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam proses uji coba dan implementasi aplikasi. Ketiga, prototipe aplikasi Tenunku itu sendiri yang memiliki 2 fitur utama, yaitu fitur marketplace untuk penjualan produk, fitur arsip budaya digital untuk dokumentasi narasi dan proses tenun. Keempat, pastinya untuk melakukan demo dan uji coba langsung ke penenun, kami memerlukan perangkat smartphone. Kelima, dana operasional yang mendukung kebutuhan transportasi, observasi lapangan, serta dokumentasi budaya. Nah, Unaniti, seluruh input ini menjadi fondasi utama bagaimana inovasi kita ini bisa berjalan lancar atau tidak. Nah sobat, dari beberapa sumber daya tersebut, kami melakukan beberapa aktivitas. Pertama, koordinasi awal dengan perwakilan tokoh Desa Kanekes. Koordinasi ini sangat penting untuk menjelaskan tujuan program, membangun kepercayaan, serta memastikan bahwa inovasi yang kami bawa selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelatihan penggunaan aplikasi Tenunku kepada penenun mitra. Pelatihan ini berfokus pada cara mengunggah produk, mengisi deskripsi produk, menambah narasi cerita di balik kain tenun, dan lain-lain. Ketiga, dokumentasi cerita dan proses tenun secara sistematis. Untuk bagian narasi budaya sebagai bagian dari fitur arsip budaya digital, kami mencatat dan juga mendokumentasikannya, agar nilai budaya tidak hanya dijual sebagai produk, tetapi juga dipahami sebagai warisan tradisional. Keempat, uji coba interaksi pengguna melalui demo aplikasi. Kami melakukan monitoring selama masa demo untuk melihat tingkat partisipasi penenun, kendala teknis, dan juga respon awal dari pengguna umum. Aktivitas ini menjadi salah satu langkah yang konkret dalam menghasilkan dampak yang terukur. Selanjutnya, Unaniti, dalam 3-6 bulan awal terdapat beberapa output yang dapat diukur secara kuantitatif dan juga ditargetkan. Pertama, sekitar 30-150 penenun sudah aktif menggunakan aplikasi. Artinya, mereka sudah mulai mengunggah produk mereka dan mulai mengekspor aplikasi tersebut. Kedua, 100 produk sudah berhasil terunggah di aplikasi Tenunku. Ketiga, sekitar 30 narasi budaya sudah dapat diakses dan dapat dilihat di aplikasi Tenunku. Keempat,
terdapat sekitar 100 pengguna aktif yang dapat mengakses aplikasi Tenunku pada masa demo. Output ini nih sobat, yang dapat diukur, terlihat, dan juga realistis pada tahap implementasi awal. Setelah dari output tersebut, terdapat beberapa perubahan yang mulai terlihat dalam jangka menengah. Apa tuh? Pertama, penenun mulai aktif mendokumentasikan identitas karya mereka. Jadi penenun ini tidak hanya fokus menjual karya mereka, tapi mereka juga mulai mendokumentasikan apa aja sih cerita-cerita di balik kain tenun ini. Kedua, peningkatan interaksi antara pembeli dan juga penenun. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan pembelian dan interaksi lewat wisata langsung lagi nih. Mereka udah bisa pakai aplikasi Tenunku untuk interaksi antara pembeli dan juga penjual. Ketiga, akses pasar yang lebih luas. Jadi penenun ini tidak hanya mengandalkan penjualan lewat wisata lagi nih. Mereka sudah mulai bisa menjual kemana saja tanpa mengandalkan wisata mereka. Outcome ini menunjukkan adanya perubahan perilaku dan juga kondisi yang terjadi karena output sebelumnya. Dalam jangka panjang, implementasi Tenunku diharapkan memberikan dampak yang lebih sistematis, selurus dengan tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan atau SDGs. Secara khusus nih Tenuniti, SDGs yang kami gunakan dalam pengembangan inovasi Tenunku ini menggunakan SDGs 5 dan juga 8. Pertama, dari sisi SDG 5, diharapkan terjadi peningkatan kemandirian ekonomi perempuan penenun Baduy. Sebagian besar penenun merupakan perempuan, sehingga akses terhadap platform digital membuka ruang pengakuan atas karya mereka sebagai individu. Kedua, dari sisi SDG 8, aplikasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya lokal. Tenun diharapkan untuk tidak hanya dilihat sebagai produk tradisional, tapi sebagai aset ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual berkelanjutan. Selain itu sobat, dalam jangka panjang, Tenunku juga berkontribusi pada pelestarian budaya tenun berbasis digital, dokumentasi sistematis pengetahuan tradisional, dan juga keberlanjutan warisan budaya melalui teknologi. Dengan demikian, dampak yang diharapkan bukan hanya peningkatan penjualan, tetapi juga transformasi budaya dan juga sosial yang berkelanjutan. Nah, Tenuniti, kira-kira begitulah progres dari implementasi awal dari Tenunku. Nah, implementasi ini menunjukkan bahwa teknologi ini bisa menjadi jembatan antara budaya dan juga ekonomi. See you Tenuniti, dadah!